Kesehatan. Oke, baik. Nah, ini udah makan siang belum tadi? Belum. Mau makan siang tadi ya? Sebelum masuk ke pemaparan materi, kita absen dulu. Tasya, Hanum, Saya Pak. Sylvie, Saya Pak. Citra, Hadir. Febri, Hadir Pak. Martin, Hadir Pak. Anggoro, Hadir Pak. Herdi, Hadir. Ian, Hadir Pak. Hanum. Hadir. Baik, hadir semua ya. Nah, alangkah baiknya sebelum mulai penyampaian materi, kita berdoa dulu. Bapak minta tolong dipimpin Mas Anggoro. Ya, baik. Untuk mengawali pembelajaran pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik. Besar. Baik, terima kasih Mas Anggoro. Nah, sebelum masuk ke materi sebagai pengantar, Bapak mau nanya nih, siapa yang cita-citanya ingin beli dada jerapah di rumah? Saya. Ibunya Pak, gak cuma kunci doang. Oke, ini pasti ada yang punya peliharaan ya? Ya. Ada kayak kucing, ikan, kura-kura gitu ya? Ya. Ayam. Ayam, kita boleh. Kalau ada yang melihara sapi, Bison Pak. nah bisa boleh. Kalau ada izinnya, itu sebagai prolog ya, sebagai pengantar. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, bisa dilihat di slide. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini juga Bapak minta tolong dibacakan Mas Dedi coba. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna setelah berdiskusi dan menyimak materi yang benar. Kedua, peserta didik mampu memahami persebaran flora dan fauna berbagai daerah Indonesia setelah berdiskusi dan menyimak materi yang disampaikan dengan sesuai. Ketiga, peserta didik mampu mengetahui kaitan tarikan flora dan fauna setelah berdiskusi dan menyimak materi yang disampaikan dengan benar. Baik, terima kasih Mas Dedi. Nah, lanjut. Nah, di sini Bapak mau nanya lagi nih, masih ingat ya anak-anak di sini apa itu sih flora, apa sih itu fauna? Ada yang mau berpendapat, salah nggak apa-apa. Toh kita pun belajar dari kesalahan kan ya? Iya. Panggil. Coba kita siapa Pak? Ada? Oh, yang Bapak kalau lupa. Nah, oke, baik. Nah, di sini ada pengertian flora dan fauna. Pengertian secara sederhana, flora itu adalah tanaman atau tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, untuk secara umumnya, flora itu adalah segala jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di muka bumi. Nah, begitu juga fauna. Fauna itu adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Nah, kalau kita baca sedikit ini kalimat di bawah, flora dan fauna itu memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam hingga tidak terhitung lagi jumlahnya. Beragam jenis hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam juga, mulai di laut maupun di darat. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak lebih paham lagi, kita simak video berikut. Sementara fauna ini ada
belajarnya nanti bisa membedakan fakta-fakta yang mempengaruhi dan mengetahui pengertian dari dan bekerja yaitu mengetahui ciri-ciri terjelas orang yang bermain di setiap daerahnya. Ini adalah fakta-faktanya. Nah, ini bisa kita lihat ya di wilayah. Jadi jumlah wilayah yang ada di Indonesia itu banyak sekali sampai 2000, yaitu 2.215. Nah, hewannya sendiri ada 515 mamalia, kemudian ada 1.590 dan ada 121 jenis kupu-kupu. Faktor yang pertama tadi adalah iklim. Daerah yang tentunya curah hujannya tinggi itu memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang bervariasi. Contohnya di Kalimantan, di Sumatera, dan sebagian daerah di Jawa. Di Indonesia itu dibagi menjadi dua jenis besar. Yang pertama yaitu Indo-Malayan dan ada Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yang Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan sementara kelompok Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Pulau
kayu putih. Nah, benar-benar itulah berbagai jenis flora yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan pemeriksaan mengenai fauna Indonesia. Dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ketiga bagian fauna itu dipisahkan oleh garis finish dan garis finish. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama ya, peta kesebaran flora dan fauna di Indonesia. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu asiatis atau bagian darat, yang kedua peralihan atau bagian tengah, yang ketiga yaitu bagian timur atau australis. Nah, di sini pembagiannya dibagi menjadi 3 dengan 2 garis pembagi. Yang pertama ada garis wilis. Garis wilis itu membagi persebaran flora dan fauna dari bagian asiatis dan bagian tengah atau peralihan. Sedangkan garis bibir membagi persebaran flora dan fauna yang ada di peralihan dan australis atau bagian barat. Apa itu garis-garis dan garis bebas ya? Tidak diketahui dari persebaran fauna perairan dengan fauna australis. Yang di atas mamalia berukuran besar. Nah, ini ada ciri-cirinya dari fauna bagian asiatis. Yang pertama, mamalia berukuran besar. Berbagai jenis kerang, Berbagai jenis kerang dan berbagai jenis ikan air tawar. Jadi fauna peralihan itu hewan endemik, artinya hewan yang dari wilayah Indonesia. Contohnya sama, rusa, dan komodo. Dan yang terakhir adalah fauna australis atau fauna Indonesia bagian timur. Yang memiliki kuat dan tinggal dan kepulauan. Nah, itu tadi video mengenai persebaran flora dan fauna. Nah, kita lanjut pada penjelasan dari Bapak sendiri untuk memperdalam dan membuat lebih paham lagi. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini flora dan fauna jenis apa? Mulai dari yang warna merah ini ada yang tahu? Rafflesia arnoldii. Nah, ini sedikit pengetahuannya. Jadi Rafflesia arnoldii ini diambil dari 2 nama. Yang pertama itu Raffles dan Arnold. Nah, dari kedua nama itu dijadikan satu, dijadikan nama tumbuhan ini karena ditemukan oleh penemunya tadi, Raffles dan Arnold, sehingga diberi nama Rafflesia arnoldii. Nah, ini yang bawahnya yang hitam-hitam, ada yang tahu nggak ini flora jenis apa? Ada tahu. Nah, yang bawah ini adalah jenis anggrek-anggreka. Ini termasuk dalam flora yang langka juga, karena warnanya selain cantik dan bagus juga banyak gunanya. Nah, ini yang flora-flora warna hitam dan oranye ini, ada yang tahu nggak ini apa? Harimau, baik. Benar, harimau ya. Nah, ini ada yang kedua, yang abu-abu, ada yang tahu ini fauna apa? Nah, bedanya tulangnya berapa? Baik, benar ya. Ada betulan 1. Itu termasuk juga dalam fauna yang dilindungi. Kemudian lanjut kita, tapi sebagai singgung dikit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama iklim, tentunya iklim yang stabil dapat membuat flora dan fauna itu mungkin beradaptasi. Kemudian ada jenis tanah. Di
jenis tanah itu kan biasanya ada sirkulasi tanahnya. Nah dari sirkulasi tanah yang ada udaranya itu mampu membuat akar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan oksigen yang nantinya dapat berpengaruh kepada fauna juga untuk bernapas. Kemudian ada suhu juga di sini. Nah suhu di sini tentunya dengan suhu yang normal mampu untuk flora dan fauna itu beradaptasi dengan mudah. Nah kemudian ada cahaya matahari di sini. Cahaya matahari tentunya kita tahu kalau flora itu melakukan proses apa? Fotosintesis. Nah, fotosintesis salah satunya menghasilkan gula dan oksigen. Nah, kemudian untuk faunanya sendiri itu untuk bahan tubuh tidak hanya manusia juga, hewan itu juga butuh kehangatan. Nah, kemudian ada air. Nah, air di sini tentunya untuk sumber kehidupan tidak hanya bagi juga manusia juga butuh, karena salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, lanjut. Tadi juga sudah disinggung mengenai pengelompokan. Nah, tadi dari pengelompokan di video tadi ada dua garis yang membagi antara Australis, kemudian peralihan dan Asiatis. Nah, di sini tadi yang ada masih ingat enggak? Dua garis itu tadi apa? Nah, betul sekali ya. Garis dan garis Februari. Nah, ini kita masuk ke Indonesia bagian barat atau Asiatis. Nah, kita baca sedikit di sini. Bahwa flora dan fauna Asiatis itu meliputi tadi bagian Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali, yang mana memiliki karakteristik sendiri dan memiliki kemiripan dengan flora dan fauna yang ditemukan di bagian benua Asia. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama. Ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, ada harimau Jawa, ada satu, ada Banten. Nah, ini jangan tahu nggak gunung apa ini? Gunung Beo, asal dari Nias ya. Oh, dia ada di mana? Saya katakan. Nah, ini sudah ada olah dan ada ikan bida. Dan bida ini termasuk dalam ikan purba karena sudah lama sekali hidup dan ditemukan sampai sekarang ini. Nah, kemudian lanjut ke floranya yang ada di bagian Asiatis ini. Ada keruing, kemudian ada kerambi, ada kamper, kemudian ada wangi juga. Nah, yang mana flora di sini itu vegetasinya didominasi dengan daunnya itu lebat atau berkanopi memiliki penutup. Nah, kita lanjut ke pembagian flora dan fauna bagian tengah. Yang pertama itu wilayah yang diliputi oleh pembagian zona ini adalah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, di sini itu tumbuhan dan hewan itu merupakan campuran dari flora dan fauna Asiatis dan flora fauna Australis. Nah, dari campuran itu nanti menghasilkan jenis-jenis hewan atau tumbuhan yang endemik. Nah, di sini Bapak minta tolong ada yang bisa menyebutkan flora dan fauna di bagian peralihan yang endemik di Indonesia. Coba Mas Anggoro bisa dibantu Bapak? Komodo, Pak. Iya, ada lagi ya. Anoa, ya. Kemudian ada babi rusa juga ya, babi rusa juga. Nah, untuk floranya sendiri itu ada pohon bikuni, ada pohon mengesari juga, dan ada Kupasa. Ini bisa kita lihat sama-sama di layar proyektor. Kemudian ada cempaka hutan kasar juga, ada juga, yang mana itu merupakan flora atau tumbuhan
bagian peralihan. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mas Anggoro, ada faunanya, ada komodo, ada anoa, ada berusa, dan ada burung di sini, ada burung maleo. Nah, ini sekitar burung maleo itu mirip sama merpati hitam yang sempat viral di setelah itu, setelah berapa ratus tahun muncul kembali tertangkap oleh kamera di salah satu hutan di Indonesia. Nah, kita lanjut ke flora dan fauna Australis. Nah, kita lihat sedikit di sini. Jadi, flora dan fauna Australis itu meliputi wilayah Papua, Kepulauan Mandiri, dan Kepulauan Maluku. Nah, adapun ciri-cirinya di sini adalah hewan berkasung atau hewan marsupial. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan enggak? Hewan marsupial itu yang berkasung contohnya apa? Kanguru. Kanguru, oke, berbedanya. Kemudian ada apa lagi? Walabi. Kemudian ada koala juga. Nah, sedangkan untuk floranya sendiri itu memiliki karakteristik unik yang dimana daunnya secara umum itu parabel atau sejajar. Contohnya kalem, tangan. Nah, ini bisa kita lihat floranya ada cendrawasih, bumbunya yang luar biasa akhirnya ada 3, kemudian ada soa-soa, kemudian ada walabi yang telah disebutkan tadi, kemudian ada gunung Tata-Tawaraja, ada Kaswali, Kuskus, dan sebagainya. Nah, ini ada flora tumbuhannya, ada siwalan, matoa, lontar. Nah, di sini bapak mau nanya, ada yang pernah makan gula lontar enggak? Saya Rasanya gimana? enak manis seperti air. Iya, benar banget. Rasanya mirip buah apa kira-kira? Buah apa ya? Buah kelapa. Benar banget, buah kelapa. Karena itu merupakan sejenis dari palem-paleman juga. Mungkin ada bedanya ini bisa kita lihat sama-sama. Nah, dari flora dan fauna tadi yang telah disampaikan, ada yang bisa menyebutkan enggak flora atau fauna yang dilindungi dari fauna dulu? Ada yang berani? Komodo, ya benar. Mas Anggoro, kemudian Badak. Badak juga. Harimau. Ini badak berjumlah satu terutama ya, atau badak Jawa. Kemudian dari floranya sendiri tadi ada bunga bangkai, ada bunga rafflesia, apalagi, dan ada bunga anggangnya, dan sedikit dari beberapa jenis tumbuhan jenis keruing. Nah, tentunya dari flora dan fauna yang dilindungi tadi disebabkan karena berkurangnya populasi. Nah, ini disebabkan karena pertama ada bencana alam, ada gempa, tsunami, hujan meteor. Nah, ini bisa kita lihat ada kebakaran, ada dampak tsunami, kemudian kekeringan yang mana menyebabkan habitat dari flora dan fauna itu menjadi sedikit dan hilang. Sehingga tak heran kalau ada macan, kemudian ada gajah, ada flora lainnya keluar dari hutan ke pemukiman penduduk untuk mencari habitat baru atau persediaan makanan. Nah, kemudian ada seleksi alam di sini bisa kita lihat ada harimau sedang menangkap mangsanya, kemudian ada elang, kemudian ada singa. Nah, persaingan antara mungkin para predator ini yang menyebabkan predator yang lemah akan terseleksi oleh alam sendiri. Nah, kemudian ada aktivitas dari manusia sendiri, antara lain perdagangan, pengembangan bahaya, kemudian ada penangkapan ikan yang harimau, polusi, peningkatan hewan atau sumber liar bisnis dan hobi, dan ada kerusakan sekitar pantai. Nah, kemudian dari aktivitas manusia tadi ada perubahan satwa liar dan flora yang mana bisa kita lihat ada monyet yang sedang yang mati karena pembunuhan liar, ada
kulit dari udara ini juga ada pengambilan dari flora atau tumbuhan tanaman yang dilindungi. Kira-kira di sini kalian melihat flora dan fauna yang seperti ini? Betul. Kasihan ya, kasihan banget soalnya merupakan keanekaragaman atau budaya yang harus kita jaga. Nah, kemudian dia bentuknya dia ada jaringan sampahnya atau sampah lengkap. Ini ada kuskus, kemudian ada buaya yang juga ada orang dan berbagai orang yang dilindungi juga. Nah, dan selanjutnya ada pembalatan hutan juga di sini. Pembalatan hutan, nah di sini ada yang tahu nggak pembalatan hutan itu apa? Kurang tahu ya, mungkin kita belajar sama-sama ya. Jadi pembalatan hutan itu pembalatan hutan dalam jangka atau radius yang cukup luas. Jadi bisa kita lihat di situ. Nah biasanya pembalatan itu disertai dengan yang namanya pengalih-fungsian lahan. Nah pengalih-fungsian lahan itu biasanya digunakan untuk pertambangan, kemudian pertanian dan perumahan. Nah tentunya dari populasi yang berkurang dari flora dan fauna itu perlu diadakan yang namanya konservasi untuk melestarikan yang namanya yang pastinya nanti untuk pelestarian flora dan fauna agar tetap lestari dan tetap berjalan. Nah ini ada pembagian dari upaya pelestarian. Yang pertama ada pelestarian in situ. In situ itu pelestarian yang ada di habitatnya langsung. Nah ini bisa kita lihat contohnya ada suaka marga satwa yang khusus melindungi hewan, kemudian ada hutan lindung yang khusus melindungi flora dan taman nasional. Nah yang khusus melindungi bukan khusus lebih sifatnya umum bisa untuk konservasi atau rehabilitasi flora dan fauna. Kemudian lanjut ada pelestarian ex situ. Nah, ex situ di sini itu pelestariannya ada di dua habitatnya. Yang pertama itu ada semacam pembiakan penangkaran rehabilitasi. Contohnya ada kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah di sini bapak mau nanya nih, ada yang pernah ke kebun binatang enggak? Saya Kapan itu? lama banget baru SD. Oke, TK. TK, oke. Dan bapak kemungkinan kalau ada waktu mungkin nanti bisa ke kebun binatang nanti atau ke kebun botani atau ke tempat konservasi flora dan fauna yang lainnya. Nah ini ada daftar pagar alam suaka marga satwa dan taman nasional. Nah jadi bapak maaf bukan menyampaikan cagar alam itu apa. Jadi cagar alam itu upaya pelestarian flora dan fauna yang mana fokus terhadap flora fauna yang dilindungi oleh undang-undang. Nah ini bisa kita lihat ada cagar alam Telaga Patanjang, Jawa Barat, kemudian ada cagar alam belum di Jawa Tengah dan sebagainya. Kemudian untuk suaka marga satwa sendiri ini ada suaka marga satwa Pulau Komodo, Kudus Komodo. Ada yang tahu enggak suaka marga satwa Pulau Komodo itu berada di kepulauan apa? Masih di mungkin Nusa Tenggara. Betul banget ya, benar sekali. Tempatnya ada di Nusa Tenggara. Itu melindungi Komodo. Kemudian ada suaka marga satwa ini untuk melindungi Anwar dan Nusa. Ada taman nasional juga. Ada taman nasional Kebun Jawa, dan taman nasional yang lainnya. Nah, tadi kan sudah bapak sampaikan baru dari tugas mau nggak ya kira-kira? mau belajar Pak. Ada bapak yang belum berkaya pengetahuan juga. Nah di sini bapak minta tolong untuk coba cari nanti dua flora dan dua fauna yang dilindungi.
dan bagaimana solusi atau cara menyelesaikannya baik dari pemerintah, kemudian dari masyarakat dan diri sendiri. Nah, ini Bapak bagi menjadi kelompok ya, 2 kelompok besar aja yang besar dan kecil. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak kasih waktu sekitar 3 menit cukup? Cukup. Ya. 10 Pak. Karena pertanyaan. Oh, baik ya. 3 menit cukup lah ya. Nah, yang sekarang dicoba didiskusikan. Nah, kurang 1 menit ya, sebentar lagi coba didiskusikan nanti dengan teman-temannya bagaimana upaya terbaik untuk melestarikan flora dan fauna yang dibincangkan tadi. Nah, nanti kalau semisal belum selesai atau masih terkendala, nanti bisa dilanjutkan di rumah juga. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, baik. Ada yang sudah menemukan belum? Sudah. Coba disampaikan pendapatnya. Saya Kak. Ya, boleh Mbak Sinta. Faunanya ada harimau Jawa dan gajah Sumatera. Kalau floranya ada anggrek hitam dan rafflesia arnold. Ya. Terus upaya untuk melestarikannya dari pemerintah sendiri melalui kader alam, kita disepakati dengan satwa, hutan lindung dan kebun raya. Kemudian upaya dari masyarakat membuat laporan terhadap orang yang melakukan membuat penangkaran dan mengembangbiakkan flora-flora tersebut. Kemudian upaya dari diri sendiri adalah menanamkan Kesadaran ya. menanamkan kesadaran pentingnya hewan dan tumbuhan di kehidupan dunia ini. Selamat Sinta. Jadi nomor 1 sudah, yang nomor 2 sudah nemu belum? Sudah Pak. Oh, silakan nanti aja disampaikan pendapatnya. Faunanya ada anoa dan komodo. Floranya ada bunga bangkai dan keruning bunga. Ya, keruingnya ya, benar sekali. Lalu upaya dari pemerintah membuat taman nasional, suaka marga satwa jaga alam. Upaya dari masyarakat membuat tempat penangkar, mengembangbiakkan dan rehabilitasi. Upaya dari sendiri-sendiri yaitu mendukung upaya pelestarian flora dan fauna. Baik, luar biasa keterangan itu. Terima kasih. Jangan lupa ya, biasanya nanti flora dan fauna, kemudian pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini terakhir, mohon maaf, Bapak tadi belum menyampaikan nanti di rumah buat peta dan persebaran flora fauna di Indonesia ya. Ya. Gak apa-apa, buat pemberdayaan saja. Nah, nanti kurang lebih datanya 1 bulan. Berapa? Oh, lama sekali Pak, 1 bulan. Nah, maksudnya artinya mantap sembah sumun itu apa ya Pak? Saya sih membantah. Adalah kurang lebih setahu Bapak adalah bahasa ramah yang halus yang artinya terima kasih dan sebanyak-banyaknya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bapak cukupkan sekiranya penyampaian materi mengenai flora dan fauna pada kesempatan hari ini. Nah, untuk menutup kesempatan hari ini, kabarnya kita berdoa dulu biar nanti kedepannya dosa-dosa kecil, kemudian ilmu yang kita
dari kita ini mampu diterima baik oleh hati kita dan terserap menjadi memori jangka panjang. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan berdoa. Ada yang mau mungkin minta tolong Bapak Mbak Hanum Baik teman-teman, sebelum selesai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa untuk kerjanya bersama. Selesai. Mungkin hanya itu ya. Terima kasih Mas Dendi, Mas Anggoro, Mas Rian, Mbak Tasya, Mbak Hanum, Mbak Sinta, Mbak Silvi, Mbak Febri, Mbak April, dan Mas Anam. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.